Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dia Rifdiana Saskia. Oke teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, itu ada siswa dapat menjelaskan pengertian ekologi serta menunjukkan keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, jadi maksudnya di sini saya berharap setelah menjelaskan beberapa materi tentang ekologi ini, teman-teman itu bisa menunjukkan keterkaitannya antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, siswa itu dapat mengidentifikasikan dan mengurutkan tingkatan organisasi kehidupan dalam ekologi, yaitu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat membedakan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, serta dapat menganalisis masing-masing komponennya. Kemudian yang keempat, diharapkan siswa itu dapat menjelaskan berbagai bentuk interaksi dalam ekosistem, seperti predasi, kompetisi, atau simbiosis. Kemudian yang terakhir, yaitu siswa dapat mengidentifikasikan penyebab turunnya keanekaragaman yang ada di Indonesia, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan gimana sih cara pelestariannya agar keanekaragaman hayati di Indonesia itu tidak turun atau tidak punah. Oke teman-teman, jadi sebelum penjelasan materi secara lebih lanjut, di sini saya akan menanyakan satu hal, yaitu jawabannya cukup true or false. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Semakin banyak jumlah atau jenis makhluk hidup yang ada di dunia atau di suatu tempat, itu dapat mempengaruhi atau tingkat keanekaragaman hayatinya itu semakin rendah. Oke. Jadi menurut teman-teman itu gimana? Itu true or false? Nah, jawabannya itu adalah false. Kenapa? Karena semakin banyak jenisnya, justru tingkat keanekaragaman hayati itu harusnya semakin tinggi nggak sih? Oke, kita akan bahas kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan penjelasan materi, di sini saya juga ada sedikit kuis sebelum kita membahas materi secara lebih jauh lagi. Ini sebagai pertanyaan pemantik aja sebenarnya, biar teman-teman tuh sedikit banyak lebih tahu tentang materi apa yang akan dibahas pada teman kali ini. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa membuka Kahoot pakai link yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian bisa masukkan kodenya juga. Oke, gimana teman-teman setelah mengisi kuis dari yang sudah saya cantumkan tadi? Gampang kan teman-teman? Oke, gampang. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, penjelasan mengenai apa sih ekologi itu? Nah, ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan
saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Contohnya apa? Contohnya itu hubungan antara tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya ada tingkatan organisme kehidupan dalam ekologi. Yang pertama itu ada individu. Individu itu satu makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya itu kayak satu ekor burung, satu ekor gajah, satu ekor harimau, atau satu tumbuhan anggrek, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua itu ada populasi. Apa sih populasi itu? Populasi adalah kumpulan individu sejenis dalam satu wilayah. Jadi, misalkan manusia nih kayak antara dalam siswa dalam satu kelas. Itu kan berarti dalam satu wilayah ya. Jadi itu dinamakan satu populasi. Kemudian yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas itu beberapa populasi yang hidup berada di satu tempat. Kemudian yang keempat itu ada ekosistem. Ekosistem itu apa? Yaitu komunitas ditambah dengan lingkungan abiotiknya. Jadi saling berinteraksi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada bioma. Bioma itu suatu ekosistem yang besar di wilayah tertentu. Contohnya itu ada hutan hujan tropis. Kemudian selanjutnya itu ada biosfer. Apa sih biosfer itu? Biosfer itu seluruh ekosistem yang ada di bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Oke, komponen ekosistem di sini ada dua. Yang pertama itu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu apa? Yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, atau mikroorganisme. Jadi komponen biotik ini komponen-komponen yang hidup. Nah, selanjutnya kalau komponen abiotik. Komponen abiotik itu benda-benda yang tidak hidup. Contohnya itu seperti air, udara, tanah, kemudian ada cahaya matahari. Oke, selanjutnya yaitu ada interaksi dalam ekosistem. Nah, yang teman-teman tahu interaksi dalam ekosistem itu ada berapa? Oke, langsung aja ya. Di sini ada 4 interaksi. Yang pertama itu ada kompetisi. Kompetisi itu apa? Kompetisi itu interaksi yang merugikan kedua belah pihak makhluk hidup yang saling terlibat. Nah, interaksi ini terjadi ketika dua makhluk hidup saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan jumlahnya itu terbatas. Contohnya apa? Itu contohnya persaingan antar tumbuhan dalam mendapatkan cahaya matahari. Misalkan dalam suatu taman itu ada taman kecil yang ada di rumah atau ada di belakang rumah gitu misalnya. Sini ada 2 tanaman. Nah, antara 2 tanaman ini masing-masing saling berinteraksi dalam mendapatkan cahaya matahari. Jadi misalkan satu tanaman itu tinggi dan yang lainnya tanamannya rendah. Jadi kan antara kedua tanaman ini saling berkompetisi kan dalam mendapatkan cahaya matahari. Seperti itu. Jadi intinya itu persaingan antara kedua belah makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya yang sama, yang tentunya jumlahnya itu terbatas. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada predasi. Predasi itu apa? Predasi itu hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Contohnya yaitu burung memangsa serangga. Itu kan kayak
di sini burungnya itu diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan, sedangkan di sini serangganya dirugikan karena ia mati, dia dimakan oleh burung, seperti itu. Jadi predasi ini yang memangsa makhluk hidup yang lainnya. Jadi kayak makhluk hidup memangsa makhluk hidup, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada herbivori. Herbivori itu apa? Herbivori itu interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Nah, salah satu pihaknya ini akan dirugikan atau diuntungkan. Contohnya itu ada belalang yang memakan rumput. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada simbiosis. Nah, mungkin teman-teman itu sebelumnya udah tahu ya, di sini simbiosis itu ada berapa. Di sini saya menyebutkan ada 3 simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu yang satunya untung sedangkan yang satunya rugi. Kemudian yang ketiga itu ada komensalisme. Nah, komensalisme itu apa? Yaitu satunya untung, satunya tidak untung, juga tidak rugi. Seperti itu. Jadi kedua-keduanya itu kayak yaitu dia tidak dirugikan dan juga yang lainnya tidak untung. Seperti itu. Dan oke, teman-teman, di sini saya mencantumkan beberapa contoh simbiosis. Oke, yang pertama ini ada seekor kupu-kupu ya. Kupu-kupu yang menghisap sebuah madu yang ada di tumbuhan ya. Jadi ini termasuk simbiosis apa nih, teman-teman? Yang satunya kan yang satunya itu dirugikan, sedangkan yang satunya itu mendapatkan keuntungan. Betul, simbiosis mutualisme. Oke, kemudian di sini ada seekor nyamuk yang menggigit tangan seseorang. Jadi ini gimana nih, teman-teman? Nyamuk ini kan menghisap darah dari manusia ya. Menghisap darah manusia. Jadi di sini termasuk simbiosis parasitisme karena yang satunya ini dirugikan. Jadi kayak misal nih nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Itu kan nyamuknya mendapatkan untung, sedangkan manusianya yang terkena gigitan nyamuk ini mendapatkan kerugian. Kemudian selanjutnya ini ada tumbuhan anggrek ya, tumbuhan anggrek yang menempel di sebuah pohon atau menempel di inangnya. Jadi ini termasuk ke dalam simbiosis komensalisme karena kedua-duanya ini tidak dirugikan dan juga tidak menguntungkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada seekor orang utan yang kehilangan tempat tinggalnya. Di sini dia kehilangan habitatnya nih. Nah, hal ini kan termasuk ke dalam apa ya? Termasuk ke dalam kerugian karena keragaman hayati ya, kerusakan habitatnya orang utan tersebut. Nah, terus gimana sih cara mengatasinya? Nah, yang pertama itu dengan cara konservasi. Konservasi itu apa? Konservasi adalah kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme. Nah, di sini konservasi itu ada 2. Yang pertama yaitu konservasi in situ, kemudian konservasi ex situ. Oke, konservasi in situ yang itu pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya yang masih layak huni. Contohnya itu ada suaka marga satwa, cagar alam,
dan taman nasional. Selanjutnya konservasi ex situ. Itu pelestarian di luar habitat asli dalam lingkungan buatan manusia. Contohnya itu ada kebun binatang. Tuh. Oke, selesai materi pada hari ini. Oke, kita refleksi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang pertama, apa yang kalian pelajari dari materi hari ini? Kemudian yang kedua, tuliskan satu hal baru tentang ekologi atau keanekaragaman hayati. Kemudian selanjutnya, apa manfaat mempelajari ekosistem bagi kehidupan kita? Oke teman-teman, jadi kan tadi kita sudah mendengarkan atau belajar mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati. Oke, saya di sini ada satu pertanyaan lagi. Sebelum ditutup saya ada satu pertanyaan lagi untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Nah, pertanyaannya gini. Kalau semua hutan mangrove itu ditebang, sebelumnya di sini teman-teman nggak asing kan sama hutan mangrove? Saya harap nggak asing ya. Jadi misalkan suatu hutan mangrove itu ditebang, terus apakah ekosistem yang ada di lautnya itu akan tetap stabil atau enggak? Oke, jadi tentu saja jawabannya itu enggak ya, enggak stabil. Karena apa? Karena ekosistem itu kan saling terhubung ya. Jadi rusaknya satu bagian itu bisa berpengaruh ke semuanya. Jadi kayak satu rusak pasti yang lain itu akan terganggu seperti itu. Oke, jadi dari video atau penjelasan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari itu dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati itu tanggung jawab kita semua ya teman-teman. Karena kan kasihan juga kayak seperti contoh yang tadi orang utan kehilangan habitatnya. Itu kan jadi kayak itu kan mempengaruhi keanekaragaman hayati ya. Terus juga bisa punah juga seperti itu. Oke, terima kasih sudah belajar bareng aku pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, dan terus jaga alam kita. Dan terus jaga alam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.